Ilahi lastulil firdausi alan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa inna taghfiru dhanbi azimi. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli syurga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Kabulkan taubat, ampuni dosa-dosaku. Hanyalah Engkau mengampuni dosa hamba-Mu. Dosa-dosaku tak terhitung bagai debu. Ya Ilahi, terimalah amal taubatku. Sisa umurku berkurang setiap hari, dosa-dosaku makin bertambah. Ya Ilahi, Ilahi lastulil firdausi alan wala aqwa ala nari jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa inna taghfiru dhanbi azimi.
Band dan juga Rias Randa. Aduh, pemirsa nih kalau misalnya bisa tepuk tangan dari sana pasti langsung tepuk tangannya tuh sampai merah-merah gitu loh Randa. Sampai merah. Ya karena kenceng. Nih aku gini dulu, sampai kenceng gini. Gitu loh. Aku baru sekali denger orang tepuk tangan sampai merah-merah. Sampai merah. Maaf ya aku ketekin dulu. Gini, kenceng gitu loh. Saking semangatnya gitu. Saking semangatnya. Saking semangatnya, Masya Allah luar biasa. Tapi emang luar biasa banget ya, Randa itu penghayatannya dapet, terus juga lagunya juga, liriknya tuh akhirnya mengingatkan kita pada dosa-dosa kita tentunya ya. Memang itu bentuk dakwah juga dari berbagai cara sebenarnya, dari musik, dari lagu, dari lirik itu akhirnya bisa membuat orang akhirnya juga sadar akan dosa-dosa yang dilalui ya Allah. Mudah-mudahan ini juga jadi syiar Randa dan juga Mas Kiki dan juga Mas Andre Taufan untuk mengingatkan semuanya pemirsa Ajwa TV tentu yang tidak luput dari dosa, dan tadi semoga taubatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Randa, nih mumpung ada Ustadz Arif ini, kamu mau nanya-nanya sesuatu nggak? Oh iya. Kemarin udah nanya juga ya. Kemarin udah nanya. Siapa kemarin? Kemarin tuh sama Ustadz siapa ya? Atabik. Ya udah. TikTok. Sekarang ada kesempatan lagi Randa mau bertanya. Mau bertanya, boleh? Ustadz, Randa izin bertanya Pak Ustadz. Mau nggak silakan. Mau nanya, itu kan orang-orang pada berpuasa tuh. Terus di medsos dia tuh nggak puasa Ustadz. Dia tuh nggak jaga komentarnya, dia nyakitin hati orang. Terus juga ngomongin orang, menggunjing, menggibah juga di sosmed gitu. Gimana gitu Ustadz hukumnya Ustadz? Tapi ya, di luar dia puasa tuh, nggak makan, nggak minum. Tapi di sosmed tuh aktif gitu ya, aktif ya Bun kalau di sosmed. Hukumnya Pak Ustadz. Kita khawatir ya, kalau begitu itu khawatir termasuk orang yang disebut oleh Rasul dalam sebuah hadis bahwa ada cukup banyak orang yang dari puasanya itu nggak dapat apa-apa kecuali rasa lapar dan hausnya aja. Dari pagi sampai sore cuma lapar dan haus, pahala nggak dapat, nambah kebaikan nggak dapat. Kenapa? Karena masih itu tadi tuh, masih gunjingin orang, ngomongin orang, masih bohong, masih segala macam. Jadi sebetulnya puasa itu dan hampir semua ajaran Islam ya intinya itu menahan. Kita pengen banget nih makan, tapi disuruh oleh Allah tahan, nggak usah makan. Pengen banget minum, haus kayak sekarang kan haus banget nih kita ini. Tapi kan kita harus memaksa diri menahan, nggak boleh, jangan minum. Sama sekarang umpamanya ada orang yang pengen kita gunjingin gitu, ini karena orangnya kebetulan memang nakal atau gimana gitu, ya tahan dulu deh, nggak usah gunjingin gitu. Ya sebenarnya bukan cuma di bulan puasa ya, di luar puasa pun itu. Jadi sayang banget lah, udah lapar, udah haus, terus nggak dapat apa-apa gitu, sayang. Mendingan kita tahan jari kita ini. Makanya sekarang ada istilah puasa jari. Nah, jangan sampai jari kita ini menyebabkan puasa kita nggak ada nilainya, cuma capek, lapar dan haus saja gitu. Betul, karena zaman sekarang itu memang benar ya Ustaz ya, bukan mulutmu harimaumu ya Ustaz, tapi jempolmu, jarimu harimaumu. Karena memang hati-hati banget sekarang nih di era digital ini, kita harus menahan banget, jangan sampai kita ngeblas dulu baru mikir, tapi harus dipikir dulu baru kita ngeblas sesuatu. Hati-hati tuh yang lagi puasa tuh main sosmed ya. Emang mulutnya nggak ngomongin orang, tapi di komentar jempolnya sama pedes aja gitu. Nah, ini juga nggak cuma Randa, tapi juga ada pemirsa di video.com yang juga nggak mau kalah nih. Sudah ada beberapa pertanyaan nih, Ustaz. Ada dari Wiwi di Malang. Ustaz, saya mau curhat sedikit. Suami saya ini memberi uang setiap bulan ke orang tuanya tanpa pengetahuan saya. Saya tidak melarang, cuma yang saya sayangkan adalah kehidupan keluarga sendiri saja masih pas-pasan dan juga kurang. Saya harus bagaimana Ustaz? Silakan. Oh ya, terima kasih. Begini saya kira ya. Dari satu sisi mungkin saja keluarga atau orang tua dari laki-laki, dari suami itu memang masih memerlukan. Kalau dari sisi itu betul orang tuanya memerlukan, ya sebutnya hak suami sebagai anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, soal kedua tadi pertanyaannya kok nggak ngasih tahu ya, diam-diam gitu. Kalau niatnya bersedekah dengan cara diam-diam kan memang baik. Kan ada sabda Rasul gitu, bersengkanan. Kalau niatnya dari suami itu begitu, baik. Istri nggak perlu merasa, kok nggak ngomong ke saya? Kalau ngomong ntar riak, umpamanya kan bisa saja. Tapi dari sisi lain bahwa rumah tangga memang harus kita bicarakan berdua antara suami dan istri. Ada catatan kalau nggak salah keluarga kami juga belum cukup amat gitu. Cuman juga tetap harus kita kasih garis bawah di sini bahwa cukup itu yang gimana sih? Apakah harus punya mobil? Apakah harus rumahnya yang 3 kamar, yang 2 tingkat? Itu juga kan berbeda antara satu orang dengan orang lain.
Cukup itu kalau definisi Rasul, asal hari ini kita punya makan, badan kita sehat walafiat, kita bisa sholat, bisa, itu udah cukup gitu. Jadi kalau ukurannya sesederhana itu, ya nggak usah mikir yang terlalu jauh. Hari ini makan kita udah terjamin, ya sudah. Ada sisanya kita berikan ke orang tua, tidak ada masalah. Tapi memang saran saya kepada suami, bicaralah kepada istri Anda sebelum melakukan itu, walaupun itu kepada orang tua Anda sendiri, walaupun uang itu hasil kerja Anda sendiri. Ini dalam rangka menjalin komunikasi yang baik antar keluarga. Iya, intinya adalah keterbukaan ya Ustaz ya sesama pasangan. Apalagi kan mahligai rumah tangga itu dibangun juga sama-sama ya. Jadi kita harus bertumbuh dan juga berkembang bersama suami istri. Pertanyaan kedua, coba Randa yang bacain gantian nih. Dari Hilda nih Pak Ustadz. Dari Bekasi ya, Hilda Bekasi. Ustadz, apakah perasaan takut menikah itu wajar? Karena saya sedang merasakan hal tersebut. Saya takut membayangkan apa yang akan terjadi setelah pernikahan. Oh, takut menikah deh Pak Ustadz. Iya, begini Mbak Hilda ya. Wajar sebetulnya orang merasa khawatir akan sesuatu yang belum terjadi ya. Orang lulus SMA terus mau kuliah, nanti gimana ya, itu wajar. Orang udah kuliah, udah lulus, nanti saya bisa kerja nggak ya, itu semua ada kekhawatiran-kekhawatiran. Itu dari satu sisi itu wajar sekali. Tapi jangan berlebihan. Jangan gara-gara kamu lulus SMA terus nanti kuliah saya gimana, terus kamu berhenti nggak kuliah, itu salah. Tetap hadapi gitu. Sama ketika hal ini kamu punya keraguan-raguan, nanti gimana kalau saya menikah, ya hadapi saja, nanti juga akan terbuka jalan gitu. Kalau kamu tidak hadapi, ya tidak akan terbuka jalan gitu. Jadi apalagi kalau takut tidak bahagia, takut semua itu belum nyata kok sudah takut gitu loh. Jalani dulu, nanti akan kita lihat. Setiap kali ada masalah pasti Allah juga memberi jalan keluarnya. Bahkan jalan keluarnya itu biasanya lebih banyak alternatifnya daripada masalahnya. Masalahnya satu, jalan keluarnya bisa 2, bisa 3 gitu. Hadapi saja kalau menurut saya, jangan takut. Nah, hadapi saja, jangan. Itu kan mungkin adalah bayang-bayang ya Ustaz ya, sebagai manusia belum dijalanin udah kebayang duluan takut, padahal jalanin dulu. Masa nikah takut ya? Kan Randa aja Belum nikah sama. takut nggak? Nggak tahu ya. Oh. Ntar bilang, kalau bilang takut juga sama aja kayak nanya nanti. Sama kayak penanya tadi ya Hilda. Makanya Randa nggak jawab. Nikah aja takut. Apa sih? Emang kamu takut sama aku? Ih, dia tuh suka sirik gitu loh, Randa ngeliat gitu tuh dari tadi. Kita chemistry-nya dapat banget. Nih kita bisa banget nih jadi partner siaran bareng. cuman mic-nya di mute. Mic-nya di mute. Oke, katanya udah durasi.